penulis sekaligus pendakwa asal Turki, Harun Yahya, dijatuhi hukuman 1075 tahun. Pakai 75 tuh. Waduh, ini waktu dijatuhin hukuman pasti orangnya nyebut namanya sendiri. Iya. Jadi nih ya Peng, dia dikasih hukuman selama itu karena terbukti melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap orang di bawah umur. Gila gak tuh? Terus dia juga terbukti melakukan penipuan dan coba memata-matai pemerintah dalam hal politik dan militer. Terus yang pertama kali mencuri perhatian media nih, tahun 1990-an, dia jadi pemimpin sekte yang terjebak dalam berbagai skandal seks. Jadinya nih Peng, pria usia 64 tahun ini harus ngadepin tuntutan pidana serupa karena mendirikan organisasi kriminal. Yang ini mah udah bukan pria lagi, 64 tahun, kakek-kakek yang. Terus dia juga nih seorang kreasionis dan banyak bikin buku berisi teori konspirasi tentang kreasionisme dan Freemasonry. Pusing banget kehidupannya tuh. Di bukunya dia pakai nama pena Harun Yahya yang diambil dari gabungan dua nabi, yaitu Nabi Harun sama Nabi Yahya. Padahal nama aslinya Adnan Okta. Dia lebih dikenal lewat stasiun televisi miliknya yang namanya adalah E9. Untung nggak A6 ya, jadinya Asik. Ya. Yang diluncurkan pada 2011. Dalam seluruh kegiatan dan ceramahnya, Oktar selalu dikelilingi oleh sejumlah perempuan yang menari-nari. Waduh. Penayangan ceramahnya di stasiun televisi itu mengundang kecaman dari para pemuka agama Islam di Turki. Lagi ceramah pakai ada yang nari-nari. Hingga pada Februari 2018, pengawas TV Turki Niang menangguhkan program TV-nya Oktar dengan alasan melanggar kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Waduh, nih Peng, gua mengutip dari AFP, di kasus yang melibatkan Oktar, aparat penegak hukum Turki menangkap 236 tersangka yang diadili. Terus juga sebanyak 78 diantaranya ditahan, Peng. Astaga. Jadi ada saksi nih, Peng. Korban berinisial CC ngaku dia dan sejumlah perempuan lain, aduh maaf nih diomongin, kerap diperkosa dan dilecehkan oleh Oktar. Menurut pengakuan si Cece nih, Oktar memaksa sejumlah perempuan yang dia perkosa untuk minum pil kontrasepsi. Di Indonesia juga ada loh beberapa kelompok aliran sesat yang sempat mencuri perhatian. Nih diantaranya nih, yang pertama itu ada Lia Eden yang tahu nggak? Buset, itu hits banget dulu. Nah iya bener, jadi dia tuh dulu ditangkap atas dugaan penodaan agama, menghasut dan mengajak masyarakat untuk mengikuti ajarannya. Dia ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril, mengklaim diri sebagai dirinya titisan Bunda Maria, sekaligus menyatakan putranya si Ahmad Mukti sebagai Yesus Kristus. Lia juga menerapkan beberapa aktivitas yang disebutnya ajaran agama Buddha, seperti meditasi dan memahat patung. Nah, yang akhirnya nih pada pertengahan 2000, dia mendeklarasi bahwa agama baru bernama Salamullah sebagai penyatu semua agama yang ia pelajari. Yang paling gokil nih ada lagi, dia kirim surat ke Presiden Jokowi buat minta izin ngedaratin UFO di Monas. Geser nih orang, geser. Kalau itu mah gak seberapa, Peng. Nih, masih inget gak kemarin ada yang sempat ngemparin Indonesia yang namanya Sunda Empire, pimpinannya Pak Edi Raharjo. Atau kalau kata dia sih Gubernur Jenderal Sunda Nusantara yang namanya HR Harangga. Siapa HRH? Siapa Sunda? Jejak pertama mereka muncul tanggal 8 Maret 2017 pas mereka ngadain upacara di Taman Isola di dalam kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Terus Sunda Nusantara sendiri itu ternyata meliputi 54 negara yang tersebar mulai dari benua Australia, Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Singapura,
Singapura, Filipina, Vietnam, China, Mongolia, Jepang, Korea, bahkan sampai Rusia, Peng. Ayang, tar dulu. Ayang nggak mau minum dulu. Capek ya, Peng, seret nih. Bahkan sampai PBB, United Nations sendiri mereka klaim bahwa di bawah kekaisarannya itu. Kata dia sih setelah 15 Agustus 2020, semua negara di bumi harus mendaftar ulang ke pusat Sunda Empire dan menyelesaikan utang-utangnya ke Bank Dunia. Tapi sekarang Parangga ini udah ditangkep, Peng. Karena menurut pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Itu mah bukan keonaran lagi. Ya Allah, manusia ada gitu yang percaya sama kehaluannya dia. Sebenarnya nih, Peng, kelompok kayak gini mah cuma buat hiburan aja. Kita liatin aja kehaluannya sampai mana, ya nggak? Tapi sebenarnya kalau sampai harus ngeluarin uang sih emang merugikan banget ya, Peng. Bahaya, Yang, bahaya. Bahaya.